Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Reza Muwadanabi, NIM 62114-212. Mekanisme kerja otot, bagian-bagian yang berperan dalam kontraksi otot. Pertama, sakrolema. Sakrolema adalah membran yang melapisi suatu sel otot yang fungsinya sebagai pelindung otot. 2. Sakroplasma. Sakroplasma adalah cairan sel otot yang fungsinya untuk tempat di mana miofibril dan miofilamen berada. 3. Miofibril. Miofibril merupakan serat-serat pada otot. 4. Miofilamen. Miofilamen adalah benang-benang atau filamen halus yang berasal dari miofibril. Miofibril terbagi atas dua macam, yakni A. Miofilamen homogen terdapat pada otot polos. Yang kedua yaitu miofilamen heterogen terdapat pada otot jantung atau otot kardiak dan pada otot rangka atau otot lurik. Di dalam miofilamen terdapat protein kontraktil yang disebut aktomyosin atau aktin dan myosin. Tropopin dan tropomyosin ketika otot kita berkontraksi memendek, maka protein aktin yang sedang bekerja, dan jika otot kita melakukan relaksasi atau memanjang, maka myosin yang sedang bekerja. Fase kerja otot-otot mengerut terjadi penguraian ATP. Kontraksi otot mengerut terjadinya pengurangan ATP sama dengan ADP plus P plus energi relaksasi. Otot mengendur terjadinya pembentukan ATP atau respirasi aerob, glikogen atau gula cadangan. C6H12O6 plus 9O2, 6CO2 plus 6H2O plus ATP, asam laknat. Komponen-komponen dalam kontraksi otot impuls motorik, asetilkolin atau penghantar rangsangan dari impuls, aktin dan myosin, ATP, ion Ca2+. Kontraksi otot dipacu oleh potensial aksi dari sinapsis sel saraf yang menyebabkan pelepasan ion kalsium atau Ca2+ oleh retikulum sakroplasma. Retikulum endoplasma yang terspesialisasi di otot. Pelepasan Ca2+ menyebabkan terjadinya ikatan antara kepala myosin dan filamen aktin. Ketika filamen aktin meluncur menuju tengah, sakromer otot memendek atau kontraksi. Pada saat relaksasi, filamen tersebut kembali ke bentuk semula. Proses sinapsi, hubungan tak langsung antara saraf dengan otot. Ketika menerima rangsangan berupa perintah, keinginan untuk melakukan sesuatu dan sebagainya, rangsangan dibawa oleh impuls motorik pada sel syaraf. Pada sel syaraf, rangsangan dibawa oleh dendrit menuju ke badan sel. Kemudian dari badan sel, rangsangan dibawa oleh akson menuju ke ujung akson. Di ujung akson terdapat neurotransmitter berupa asetilkolin yang kemudian menyebabkan pelepasan ion Ca2+. Pelepasan Ca2+ menyebabkan terjadinya ikatan antara kepala myosin dan filamen aktin. Otot berkontraksi. Kombinasi aktin dan myosin. Pada saat filamen aktin meluncur, kepala myosin akan membentuk ikatan atau cross bridges dengan sebuah bonggol pada filamen aktin agar menjadi ADP. Kombinasi aktin dan myosin dengan bantuan energi dari ATP ini disebut aktomyosin. Berikut adalah reaksinya. Aktin plus myosin menjadi ATP plus ADP plus P menjadi aktomyosin. Sel otot umumnya hanya menyimpan sedikit ATP untuk beberapa kali kontraksi. Untuk kontraksi berulang diperlukan ATP lebih banyak.
Energi tersebut diperoleh dari cadangan energi berupa kreatin fosfat. Cadangan energi ini memberikan gugus fosfat kepada ADP untuk membentuk ATP. Namun cadangan kreatin fosfat akan habis jika otot bekerja lebih keras. Untuk menunjang pergerakan otot yang lebih keras dan lama, mitokondria sel otot lebih banyak memerlukan glukosa dan oksigen. Oleh karena itu detak jantung dan nafas akan lebih cepat. Glukosa dan oksigen digunakan respirasi sel dan menghasilkan ATP. Ciri-ciri otot berkontraksi. Pada saat berkontraksi, filamen aktin berikat dan meluncur sepanjang filamen miosin. Perhatikan gambar zona hub adalah bagian terang pada berikut. Yang berada di antara bagian A merupakan pita-pita gelap. Pita yang terang disebut pita 1. Pada saat berkontraksi di zona-zona tersebut terjadinya perubahan. Pita 1 dan zona H akan berubah menjadi semakin sempit atau bahkan hilang sama sekali. Sumber energi untuk berkontraksi. Kreatin fosfat merupakan suatu senyawa energi tinggi dalam otot yang aktif, respirasi aerob dan respirasi anaerob. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.